Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Tri Kurniawati, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi pada saat ini. Nah, di sini izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mana terkait dengan laba atau income. Nah, selanjutnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Anissa Wulandari, dan selanjutnya ada teman saya, Azura Nur Isnani. Nah, terkait materi yang akan kami bahas itu ada 7, yaitu yang pertama tujuan pelaporan laba, konsep laba konvensional, konsep laba dalam tataran semantik, konsep laba dalam tataran sintaktik, konsep laba dalam tataran pragmatik, laba dalam teori entitas, dan penyajian laba. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang tujuan pelaporan laba. Nah, laba secara umum dimaknai sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu periode. Laba berasal dari kegiatan produktif yang merupakan jumlah yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas penguasa kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomi kapital mula-mula. Nah, adapun dari tujuan pelaporan laba adalah memberikan informasi mengenai hasil kinerja perusahaan selama satu periode tertentu yang berguna bagi pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Laba digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan, mengukur efisiensi dan operasional, serta mengevaluasi keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Selain itu, informasi laba membantu investor dalam menentukan keputusan investasi, membantu kreditor dalam menilai kemampuan perusahaan membayar utang, serta menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan pajak. Laba juga digunakan sebagai dasar pembagian dividen kepada pemegang saham dan sebagai alat memprediksi kondisi keuangan serta arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, oleh karena itu, pelaporan laba harus disajikan secara relevan, andal, dan sesuai dengan standar akuntansi agar dapat dipercaya oleh para pengguna laporan keuangan. Adapun fungsi bagi pemakai informasi seperti investor, kreditor, pemerintah, dan manajemen antara lain yaitu yang pertama, indikator efisiensi penggunaan dana. Laba diinterpretasikan sebagai tingkat kembalian atas investasi yang tertanam dalam perusahaan. Selanjutnya, yaitu sebagai pengukur prestasi dan kinerja. Menjadi alat ukur utama untuk menilai keberhasilan kinerja dan badan usaha, serta manajemen dalam menjalankan operasi. Selanjutnya, sebagai dasar penentuan pajak. Angka laba akuntansi merupakan laba bagi otoritas pajak untuk menentukan besarnya pengenaan pajak. Selanjutnya ada alat pengendalian alokasi sumber daya. Membantu pemerintah dan pihak berwenang dalam mengarahkan alokasi sumber daya ekonomi suatu negara secara makro. Selanjutnya yaitu penilaian kelayakan tarif. Bagi perusahaan publik atau utilitas, menjadi dasar penilaian apakah tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat sudah layak. Selanjutnya, sebagai alat pengendalian debitur. Kreditur menggunakan alat angka laba untuk memantau kepatuhan debitur terhadap persyaratan-persyaratan dalam kontrak utang. Selanjutnya ada dasar kompensasi dan pembagian bonus, yaitu menjadi indikator penentuan jumlah imbalan atau bonus bagi karyawan dan manajemen. Selanjutnya ada alat motivasi dan alat motivasi manajemen. Memotivasi manajer dalam melakukan pengendalian internal dan mencapai target organisasi. Dan yang terakhir itu ada dasar pembagian dividen, yaitu menentukan besarnya laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham tanpa mengganggu kelangsungan hidup perusahaan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang konsep laba konvensional. Konsep laba konvensional adalah laba dalam akuntansi tradisional yang menghitung laba sebagai selisih antara pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi. Konsep ini bertujuan untuk mengetahui hasil usaha perusahaan
Apakah memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian? Konsep laba konvensional didasarkan pada prinsip akuntansi seperti prinsip akrual, prinsip matching, prinsip realisasi, dan konsep periodisasi. Pendapatan diakui ketika diperoleh, sedangkan beban diakui ketika terjadi agar dapat dipertemukan dalam pendapatan dalam periode yang sama. Kelebihan konsep ini adalah mudah dipahami, mudah diterapkan, dan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja perusahaan antar periode. Namun, konsep laba konvensional juga memiliki kelemahan karena dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Belum diperhitungkan perubahan harga atau inflasi, dan serta terkadang belum mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Nah, laba akuntansi konvensional yang sekarang berjalan berdasarkan PABU sering dianggap problematik secara teoritis karena beberapa kelemahan, yaitu diantaranya yang pertama, yaitu ada definisi semantik yang lemah. Laba yang belum didefinisikan secara jelas maknanya sehingga sulit diinterpretasikan secara intuitif oleh pemakai. Selanjutnya ada fokus pada pemegang saham biasa. Pengukuran dan penyajian laba saat ini masih cenderung berfokus hanya pada kepentingan pemegang saham biasa dan residual. Selanjutnya ada peluang inkonsistensi, yaitu PABU masih memungkinkan penggunaan berbagai prosedur akuntansi yang berbeda antar antar perusahaan sehingga daya banding informasi menjadi lemah. Selanjutnya ada pengabaian perubahan daya beli. Karena didasarkan pada konsep cost historis, laba akuntansi konvensional belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli, uang, atau inflasi. Dan yang terakhir itu kurangnya ketepatan waktu. Investor dan kreditor sering kali memandang informasi lain lebih bermanfaat karena angka laba akuntansi di akhir periode jarang memberikan kejutan atau informasi yang mendesak. Selanjutnya yaitu materi tentang terkait konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berfokus pada makna dan arti ekonomi dari laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan melihat laba sebagai hasil perhitungan akuntansi semata, tetapi juga melihat apakah angka laba tersebut benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya. Dalam tataran semantik, laba dianggap penting karena menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, mempertahankan kelangsungan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi perusahaan. Penangkatan semantik menekankan bahwa informasi laba harus memiliki makna yang berguna bagi pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, manajemen, dan pemerintah. Oleh karena itu, laba harus relevan dan dapat dipercaya, mudah dipahami, dan memiliki nilai prediksi terhadap kondisi perusahaan di masa depan. Informasi laba digunakan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan, memperkirakan arus kas, serta mengambil keputusan ekonomi seperti investasi dan pemberian kredit. Dalam konsep ini, laba yang berkualitas adalah laba yang benar-benar berasal dari aktivitas operasional perusahaan dan mampu mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan. Pendekatan semantik juga menilai bahwa apakah laba akuntansi belum tentu sama dengan laba ekonomi, karena laba akuntansi masih dipengaruhi oleh metode pencatatan. Dalam prinsip akuntansi dan prinsip akuntansi, akibatnya laba yang dilaporkan terkadang belum sepenuhnya menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Selain itu, tataran semantik juga memperhatikan pengaruh faktor ekonomi seperti inflasi, perubahan harga pasar, perubahan nilai uang, dan kondisi ekonomi lainnya terhadap laba perusahaan. Misalnya, perusahaan dapat terlihat memperoleh laba tinggi secara akuntansi, tetapi secara ekonomi sebenarnya belum mengalami peningkatan kesejahteraan karena adanya kenaikan harga atau inflasi.
Oleh karena itu, pendekatan semantik berusaha menilai laba berdasarkan makna ekonominya, bukan hanya berdasarkan aturan perhitungan akuntansi. Nah, yang termasuk di dalam eh, konsep laba dalam tataran semantik yaitu ada yang pertama laba sebagai pengukur kinerja. Laba ini digunakan sebagai salah satu alat utama untuk mengukur kinerja perusahaan dan efektivitas manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional. Melalui laba, perusahaan dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan memperoleh keuntungan secara efisien penggunaan sumber daya yang dimiliki. Semakin besar laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula lah penilaian terhadap kinerja perusahaan. Sebagai pengukur kinerja, laba membantu manajemen investor dan kreditor dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan, mengendalikan biaya, serta mempertahankan kelangsungan usaha. Informasi laba juga digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan strategi perusahaan dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan ekonomi seperti investasi, pemberian kredit, dan pembagian dividen. Namun, laba sebagai pengukur kinerja memiliki keterbatasan karena dipengaruhi metode akuntansi dan kebijakan perusahaan. Oleh karena itu, penilaian kinerja perusahaan tidak hanya melibatkan laba saja, tetapi juga mempertimbangkan arus kas, posisi keuangan, dan kondisi ekonomi perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, yaitu konfirmasi harapan investor. Laba berfungsi sebagai sarana untuk mengkonfirmasi harapan-harapan investor mengenai kinerja perusahaan di masa lalu. Laba berfungsi sebagai konfirmasi harapan investor karena informasi laba dapat menunjukkan apakah kinerja perusahaan sesuai dengan yang diharapkan oleh investor atau tidak. Investor biasanya memiliki harapan terhadap tingkat keuntungan, pertumbuhan perusahaan, dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa depan. Ketika laba yang dilaporkan meningkat atau melebihi perkiraan, maka kepercayaan investor terhadap perusahaan akan meningkat. Sebaliknya, jika laba menurun atau lebih rendah, harapan investor dapat kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Informasi laba juga digunakan investor untuk menilai prospek perusahaan, menentukan keputusan investasi, serta memperkirakan tingkat pengembalian yang akan diperoleh. Oleh karena itu, laba menjadi salah satu indikator utama yang diperhatikan dalam pasar modal. Perubahan laba sering Perubahan laba sering mempengaruhi harga pasar karena investor menilai laba sebagai gambaran kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Selain itu, laba membantu investor mengonfirmasi apakah keputusan investasi yang telah dilakukan sudah tepat. Jika perusahaan mampu menghasilkan laba secara stabil dan berkelanjutan, maka investor akan lebih yakin untuk mempertahankan atau menambah investasinya pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, yaitu terkait dengan selanjutnya yaitu terkait dengan estimator laba ekonomik. Laba yang digunakan sebagai estimator laba ekonomik karena informasi laba dapat membantu memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan ekonomi di masa depan. Laba dianggap mencerminkan hasil penggunaan sumber daya perusahaan secara efektif, sehingga dapat digunakan untuk menilai potensi pertumbuhan dan kelangsungan usaha perusahaan. Dalam konsep ini, laba tidak hanya dipandang sebagai hasil perhitungan akuntansi, tetapi juga sebagai indikator kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomi. Investor dan pengguna laporan keuangan menggunakan informasi laba untuk memperkirakan arus kas, tingkat keuntungan, serta prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Semakin stabil dan tinggi laba perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan mampu menghasilkan laba ekonomi di masa depan. Namun, laba akuntansi tidak selalu sama dengan laba ekonomik karena laba akuntansi masih dipengaruhi metode pencatatan dan prinsip akuntansi tertentu. Oleh karena itu, dalam memperkirakan laba ekonomik, pengguna laporan keuangan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, perubahan harga, inflasi, serta faktor lain yang mempengaruhi kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan secara nyata. Selanjutnya, yaitu tentang makna laba.
Laba memiliki makna sebagai ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selama periode tertentu. Laba menunjukkan selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jika pendapatan lebih besar daripada biaya, perusahaan memperoleh laba. Sedangkan jika biaya lebih besar, maka perusahaan mengalami rugi. Dalam akuntansi, laba tidak hanya dimaknai sebagai keuntungan, tetapi juga indikator kinerja perusahaan, efisiensi, penggunaan sumber daya, dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan di masa depan. Informasi laba sangat penting bagi investor, kreditor, manajemen, dan pemerintah karena digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Makna laba juga berkaitan dengan kondisi ekonomi perusahaan. Laba yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjalankan operasionalnya dengan baik dan memiliki prospek di masa depan. Namun, laba akuntansi tidak selalu sama dengan laba ekonomi, karena laba akuntansi masih dipengaruhi metode pencatatan dan prinsip akuntansi tertentu. Oleh karena itu, penggunaan laporan keuangan perlu memahami makna laba secara menyeluruh agar tidak salah dalam menilai kondisi keuangan. Selanjutnya ada hubungan laba dengan kapital. Laba dan kapital memiliki hubungan yang sangat erat dalam akuntansi karena laba merupakan kenaikan modal atau kapital perusahaan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha selama periode tertentu. Kapital atau modal adalah kekayaan ditanamkan pemilik dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasional, sedangkan laba menunjukkan penambahan nilai, pertambahan nilai dan modal tertentu. Dalam konsep akuntansi, laba hanya dapat diakui apabila perusahaan mampu mempertahankan kapital atau modal yang dimiliki. Artinya, perusahaan dianggap memperoleh laba jika aset dan kekayaan bersih pada akhir periode lebih besar dibandingkan dengan modal setelah memperhitungkan investasi dan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, laba sering dipandang sebagai peningkatan kesejahteraan atau peningkatan kemampuan ekonomi perusahaan. Hubungan laba dan kapital juga terlihat dalam konsep pemertahanan modal. Dalam konsep ini, perusahaan harus menjaga agar modal awal tetap utuh sebelum mengakui adanya laba. Jika modal perusahaan belum dapat dipertahankan, maka kenaikan aset belum tentu dianggap sebagai laba. Karena itu, laba bukan hanya sekedar selisih pendapatan dan biaya, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kapital yang dimiliki. Selanjutnya yaitu ada konsep pemertahanan, ada konsep pemertahanan kapital. Konsep ini merupakan landasan semantik untuk menentukan bahwa laba baru dianggap ada setelah kapital yang ditanamkan itu dipertahankan keutuhannya. Selanjutnya yaitu konsep laba dalam sintaktik. Teori laba berfokus pada bagaimana laba didefinisikan secara struktural dan dioperasionalkan melalui standar serta prosedur akuntansi agar dapat diukur dan disajikan secara objektif dalam pelaporan keuangan. Nah, pendekatan pengukuran laba itu ada tiga. Yang pertama itu ada pendekatan pengukuran laba yang terdiri dari pendekatan transaksi, yaitu laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi eksternal, terutama transaksi penjualan. Selanjutnya, pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya seluruh proses kegiatan perusahaan atau proses pembentukan pendapatan atau earning proses, mulai dari produksi hingga pengumpulan kas. Selanjutnya, yang terakhir itu ada pendekatan pemertahanan kapital, yaitu laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital aset bersih pada dua titik waktu yang berbeda. Laba adalah selisih kapital akhir dan kapital awal, sehingga mengeluarkan pengaruh transaksi modal dengan pemilik. Nah, yang kedua itu ada faktor penentu nilai kapital.
Selanjutnya yaitu faktor penentu nilai kapital. Nah, yang ini ada terdiri dari tiga jenis juga. Yang pertama yaitu jenis kapital. Jenis kapital ini terdiri dari Jenis kapital ini terdiri dari kapital finansial dan kapital fisik. Nah, kapital finansial adalah menitikberatkan pada jumlah rupiah atau nilai nominal uang yang melekat pada aset. Laba timbul jika jumlah rupiah diklaim finansial pada akhir periode melebihi awal periode. Yang selanjutnya ada kapital fisik. Menitik beratkan pada kapasitas produksi fisik atau kemampuan menghasilkan barang atau jasa. Laba baru diakui jika kapasitas produksi fisik pada akhir periode melebihi kapasitas awal. Selanjutnya yaitu adalah skala pengukuran yang terdiri dari dua. Yang pertama yaitu skala nominal. Menggunakan satuan rupiah saat ini tanpa memperhatikan perubahan daya beli akibat inflasi. Rupiah dianggap homogen sepanjang masa. Selanjutnya yaitu skala daya beli konstan. Mengatur kembali rupiah nominal ke dalam indeks harga tertentu agar angka laba mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya dan homogen. Selanjutnya ada atribut pengukuran yang terdiri dari cost historis dan cost sekarang. Cost historis yaitu jumlah rupiah kesepakatan pada saat transaksi awal yang dicatat dalam sistem pembukuan. Atribut ini bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya, sedangkan cost sekarang adalah harga pertukaran yang diperlukan seandainya aset yang diperoleh saat ini selisih antara cost sekarang dan cost historis disebut untung atau rugi penahanan. Dan yang ketiga, yaitu ada metode teknis pengukuran kapital dan laba. Yang terdiri dari tiga juga. Yang pertama ada kapitalisasi aliran kas harapan. Laba adalah selisih nilai kapitalis dari seluruh aliran kas masa depan yang diharapkan investor. Selanjutnya, penilaian pasar atas perusahaan. Kapital diukur berdasarkan harga pasar saham perusahaan atau volume perusahaan dikali dengan harga pasar. Selanjutnya yaitu setara kas sekarang, yaitu menilai aset berdasarkan harga jual masing-masing aset seandainya perusahaan dilikuidasi saat ini atau nilai kesempatan. Selanjutnya ada harga memasukkan historis, yaitu kapital diukur berdasarkan harga perolehan masa lalu. Ini adalah dasar yang dianut oleh akuntansi konvensional. Selanjutnya ada pemertahanan daya beli konstan, yaitu kapital diukur berdasarkan kos pengganti saat ini agar kapasitas produksi tetap terjaga. Dan yang terakhir, harga masukan sekarang, yaitu berfokus pada pemeliharaan daya beli kapital awal menggunakan indeks harga umum sebagai basisnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, untuk pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh teman saya, Zura Nur Isnani. Kepada Azura, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep laba dalam tataran pragmatik. Jadi apa itu tataran pragmatik? Tataran pragmatik itu berasal dari teori komunikasi. Fokusnya sederhana, apakah pesan atau informasi yang disampaikan benar-benar sampai kepada penerima dan mempengaruhi perilaku mereka. Dalam konteks akuntansi, pertanyaannya adalah apakah angka laba yang tercantum dalam laporan keuangan itu nyatanya dipakai oleh para pengguna untuk mengambil keputusan, dan kalau memang dipakai untuk apa. Nah, informasi laba baru dianggap benar-benar bermanfaat apabila para pemakai mempersepsikan bahwa informasi tersebut punya manfaat, kualitas, dan nilai bagi pengambilan keputusan mereka. Nah, cara mengukur kebermanfaatan laba itu dengan ada tiga cara. Yang pertama, tanya langsung kepada para pemakai apakah mereka menggunakan angka laba, tapi cara ini tuh kurang bisa diandalkan karena setiap pemakai punya perspektif dan kepentingan yang berbeda-beda. Cara yang kedua, kenali dan amati bagaimana informasi laba nyatanya digunakan dalam pragmatik sehari-hari. Praktik sehari-hari. Nah, cara yang ketiga, dan ini yang paling objektif, yaitu ukur reaksi pasar modal terhadap pengumuman laba akuntansi. Kalau harga saham bergerak signifikan saat laba diumumkan, itu bukti
bahwa informasi laba relevan dan digunakan oleh pasar. Nah, laba sebagai prediktor aliran kas ke investor. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Mengapa laba begitu penting secara pragmatik? Nah, karena laba berfungsi sebagai prediktor aliran kas ke investor. Investor dan kreditor adalah pihak utama yang dituju dalam pelaporan keuangan. Mereka berkepentingan dengan satu hal utama, yaitu seberapa besar kas yang akan mereka terima dari hasil investasi mereka, baik berupa dividen, bunga, maupun penjualan saham. Nah, karena mereka tidak bisa langsung mengetahui aliran kas masa depan, mereka menggunakan laba masa lalu untuk memprediksi laba masa depan. Dan dari laba masa depan itulah mereka memperkirakan aliran kas yang akan mereka terima. Nilai yang dimaksud FASB dalam tujuan pelaporan keuangannya bahwa laporan keuangan harus membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, waktu, ketidakpastian penerimaan kas di masa mendatang, lalu kemampuan perusahaan menciptakan kas. Nah, apa yang menentukan seberapa besar aliran kas yang bisa diterima investor, yaitu tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan kas yang cukup. Ada 5 hal yang harus bisa dipenuhi perusahaan. Yang pertama, membayar semua kewajiban pada saatnya. Yang kedua, mendanai keperluan operasi sehari-hari. Ketiga, melakukan reinvestasi untuk pertumbuhan. Keempat, membayar bunga kepada kreditor. Dan yang terakhir, membayar dividen kepada pemegang saham. Semua ini hanya terpenuhi kalau perusahaan memiliki earning power, yaitu kemampuan melaba jangka panjang yang memadai. Itulah mengapa investor sangat membutuhkan informasi laba. Lalu hubungan laba dengan harga saham. Ada satu hubungan lagi yang perlu kita pahami, yaitu hubungan antara laba dan harga saham. Secara teoritis, ketika perusahaan peroleh laba yang memadai, maka nilai buku aset bersih perusahaan akan naik. Kalau nilai buku itu naik, maka nilai buku per saham juga naik. Artinya, secara teoritis, laba per saham atau earning per share akan berasosiasi dengan kenaikan harga saham. Dan harga saham masa depan inilah yang kemudian bisa dijadikan estimator dari aliran kas masa depan investor. Sederhananya begini, kalau investor bisa memprediksi laba perusahaan di masa depan, maka mereka juga bisa memprediksi berapa harga saham ke depannya. Dan dari situ mereka bisa memperkirakan berapa besar keuntungan yang akan mereka terima. Next. Nah, hubungan logis antara laba dan aliran kas ke investor. Hubungan yang tadi saya jelaskan, ini bisa kita lihat secara visual pada gambar berikut. Gambar ini menunjukkan rantai hubungan logis antara laba akuntansi dengan aliran kas ke investor. Yang pertama, di bagian atas ada kesatuan usaha atau perusahaan yang menghasilkan laba akuntansi berbasis akrual. Laba akuntansi ini kemudian digunakan untuk memprediksi aliran kas perusahaan, seberapa besar kas yang mampu dihasilkan perusahaan ke depannya. Dari prediksi aliran kas perusahaan itulah dilakukan prediksi untuk menentukan aliran kas yang akan masuk ke tangan investor, baik berupa dividen, kenaikan nilai investasi, maupun hasil penjualan saham. Jadi intinya laba akuntansi itu adalah titik awal dari seluruh rantai prediksi ini. Tanpa informasi laba, investor tidak punya dasar yang kuat untuk mengambil keputusan investasi. Next. Nah, munculnya jasa perakiraan laba itu karena laba begitu penting sebagai alat prediksi, maka muncullah berbagai institusi yang menyediakan jasa perakiraan laba atau earning forecast. Contohnya seperti IBIS, IBES oleh Lines, Jones and Ryan, kemudian The Earnings Forecaster oleh Standard & Poor's, dan Value Line Investment Survey. Tentunya institusi-institusi ini membuktikan bahwa pragmatik laba memang benar-benar digunakan oleh para analis dan investor, bukan sekedar angka formalitas di atas kertas. Baik, selanjutnya itu laba dan harga saham. Selain sebagai prediktor aliran kas, laba juga bermanfaat karena menentukan harga saham melalui konsep nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya suatu saham ketika dinilai dengan benar. Nah, investor akan membandingkan nilai intrinsik
dengan harga pasar sekarang untuk menentukan strategi investasinya. Di sini ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama ada kemungkinan nilai NI lebih besar dari nilai NPS. NI itu nilai intrinsik, NPS itu harga pasar sekarang. Kalau nilai intrinsik lebih besar daripada harga pasar, artinya saham tersebut di pasar dijual terlalu murah dan dari nilai sebenarnya. Ibarat uh, barang seharga 100.000 tapi dijual cuma 70.000. Tentu kita mau beli kan, maka strategi yang tepat adalah beli atau tahan saham tersebut. Yang kedua, ada kemungkinan nilai NI lebih besar dari NPS. Kalau nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar, artinya saham dijual terlalu mahal dari nilai sebenarnya. Ibarat barang seharga 70.000 tapi dijual 100.000. Kita rugi kalau beli, maka strategi yang tepat adalah hindari jual atau lakukan short sell. Yang terakhir adalah NI sama dengan NPS. Nah, kalau nilai intrinsik lebih sama dengan harga saham, artinya harga saham sudah tepat dan seimbang. Kondisi ini disebut equilibrium. Tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan dari selisih harga. Nah, yang menjadi kunci di sini adalah dari mana investor tahu nilai intrinsik suatu saham. Jawabannya adalah dari laba akuntansi, karena laba menentukan nilai intrinsik. Maka laba juga yang pada akhirnya menentukan apakah saham layak dibeli, dijual, atau ditahan. Yang kedua adalah perkontrakan efisien. Manfaat laba secara pragmatik juga terlihat dari teori perkontrakan efisien yang merupakan turunan dari teori keagenan. Dalam teori keagenan ada hubungan antara prinsipal dan agen. Misalnya, memegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Agen bertindak atas nama prinsipal dan mendapatkan imbalan atas tindakannya. Kontrak dikatakan efisien apabila mendorong semua pihak melakukan apa yang diperjanjikan tanpa perselisihan dan menghasilkan outcome yang paling optimal. Nah, secara pragmatik, banyak kontrak yang memasukkan laba akuntansi sebagai kriteria yang harus dipenuhi. Contohnya kontrak pembagian laba, kontrak bonus, dan kontrak utang. Menariknya, kontrak-kontrak ini tetap berjalan seperti para pihak terlalu mempersoalkan bagaimana laba dihitung atau apa maknanya secara semantik. Yang penting laba tersebut disepakati dan dijadikan ukuran. Jadi secara pragmatik laba bermanfaat menjadi alat untuk mencapai kontrak yang efisien dan optimal. Next. Selanjutnya ada pengendalian manajemen. Nah, manfaat laba yang terakhir dalam tataran pragmatik adalah sebagai alat pengendalian manajemen. Laba tidak hanya digunakan dalam kontrak antara perusahaan dengan pihak luar, tetapi juga kontrak internal antar pihak di dalam perusahaan. Contohnya adalah kontrak bonus untuk manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen, laba digunakan sebagai pengukur kinerja divisi atau manajernya. Sistem ini dirancang agar para manajer termotivasi memaksimalkan kepentingan divisinya. Namun pada saat yang sama, kepentingan perusahaan secara keseluruhan juga tercapai. Kondisi ideal ini disebut keselarasan tujuan atau goal congruent. Caranya adalah dengan mengaitkan kompensasi manajer dengan laba sebagai tolak ukur kinerja. Pengendalian akan efektif apabila manajer itu percaya bahwa laba yang diukur benar-benar mencerminkan hasil dari kerja dan upaya mereka sendiri. Jadi secara pragmatik, laba akuntansi nyatanya digunakan oleh manajemen, baik untuk kepentingan kontrak internal maupun pengukuran kinerja. Next. Nah, di sini saya akan jelaskan berbagai tingkat laba yang digunakan dalam pengendalian manajemen. Nah, gambar ini tuh menunjukkan laporan laba bertingkat, artinya laba tidak hanya satu angka, tapi dihitung secara bertahap dari atas ke bawah. Yang pertama, kita mulai dari pendapatan sebesar 20 juta. Ini adalah total penjualan yang diperoleh perusahaan. Lalu dikurangi kos barang terjual sebesar 12 juta. Maka kita dapat margin penjualan sebesar 8 juta. Ini mengukur seberapa besar keuntungan dari penjualan sebelum biaya lainnya. Lalu dikurangi biaya variabel 3 juta,
dapat margin kontribusi 5 juta. Ini menunjukkan kontribusi divisi setelah menanggung biaya yang berubah sesuai volume penjualan. Lalu dikurangi lagi biaya tetap langsung di pusat laba yaitu 2 juta. Dapat laba langsung 3 juta. Ini mencerminkan kinerja divisi dari biaya yang memang menjadi tanggung jawab divisi itu sendiri. Lalu dikurangi alokasi kantor pusat terkendali yaitu 250. Dapat laba terkendali 2 juta 750. Nah, laba terkendali inilah yang paling sering dipakai untuk mengukur kinerja manajer karena hanya mencakup biaya yang bisa dikendalikan oleh manajer tersebut. Lalu dikurangi alokasi kantor pusat lain 400.000, dapat laba sebelum pajak 2.350.000. Terakhir dikurangi berbagai pajak 950.000, maka dapatlah laba bersih yang diperoleh adalah 1.400.000. Jadi mengapa ada banyak tingkatan laba seperti itu? Nah, ini karena setiap tingkat laba mempunyai fungsi yang berbeda dalam mengukur kinerja. Ada untuk mengukur kinerja manajer divisi, yaitu menggunakan laba terkendali, karena hanya mencakup hal-hal yang bisa ia kendalikan. Lalu untuk mengukur kinerja divisi sebagai entitas ekonomi, yaitu digunakan laba sebelum pajak atau laba bersih yang sudah memperhitungkan semua alokasi. Inilah yang membuat laba akuntansi sangat bermanfaat secara pragmatik. Laba bisa disesuaikan tingkatannya sesuai kebutuhan pengendalian manajemen. Next. Nah, kita ingat tadi bahwa tataran pragmatik itu fokus pada apakah informasi benar-benar digunakan. Nah, teori pasar efisien ini menjawab pertanyaan itu dari sudut pandang pasar modal. Pertanyaan dasarnya begini, apakah informasi akuntansi yang disajikan itu benar-benar sampai ke pelaku pasar dan mempengaruhi keputusan mereka? Kalau jawabannya iya, maka pasar itu disebut efisien. Nah, lalu apa itu pasar efisien? Pasar itu dapat dikatakan efisien apabila ketika ada informasi baru masuk, misalnya pengumuman laba perusahaan, maka harga saham langsung bergerak menyesuaikan informasi tersebut secara cepat dan tepat. Ibarat sebuah grup chat yang aktif. Begitu ada berita penting, masuk, semua anggota langsung baca. Semua langsung bereaksi dan harga kesepakatan langsung berubah. Tidak ada yang ketinggalan informasi. Nah, ada dua syarat penting agar pasar disebut efisien. Yang pertama, semua sinyal, informasi yang tersedia harus tertangkap oleh semua pelaku pasar dan langsung terrefleksi dalam harga saham yang baru. Yang kedua, equilibrium, harga baru harus tercapai dalam waktu yang cukup tepat. Kalau reaksinya lambat, pasar belum bisa disebut efisien. Nah, konsekuensi dari pasar yang efisien ini adalah tidak seorang pun bisa mengalahkan pasar dalam jangka panjang. Artinya, strategi apapun yang digunakan investor tidak akan bisa menghasilkan keuntungan lebih atau return abnormal secara terus-menerus karena orang punya informasi yang sama dan mencerminkan semua informasi tersebut. Lalu apa hubungannya dengan laba akuntansi? Jadi, kalau pasar memang efisien, maka pengumuman laba akuntansi akan langsung direspon oleh pasar melalui pergerakan harga saham. Ini membuktikan bahwa informasi laba memang bermanfaat dan digunakan oleh pelaku pasar. Next. Nah, bentuk efisiensi pasar. Dia ada tiga. Yang pertama itu bentuk lemah. Pasar efisien bentuk lemah artinya harga saham sudah mencerminkan data harga dan volume transaksi masa lalu karena data lama sudah tercermin di harga. Maka data tersebut tidak digunakan lagi untuk memprediksi harga ke depannya. Lalu investor bisa memperoleh keuntungan lebih kalau menggunakan informasi selain data pasar, misalnya laporan keuangan atau informasi lainnya. Yang kedua ada bentuk semi kuat. Pasar efisien, bentuk semi kuat ini artinya harga saham sudah mencerminkan semua informasi publik, termasuk laporan keuangan dan yang dipublikasikan. Artinya, investor hanya mengandalkan analisis laporan keuangan publik, tidak akan bisa terus-menerus menghasilkan keuntungan lebih dari pasar. Karena yang semua orang sudah punya akses informasi yang sama. Yang terakhir itu bentuk kuat. Nah, ini pasar efisien bentuk kuat artinya harga saham sudah mencerminkan semua informasi termasuk
informasi privat atau inside information yang tidak dipublikasikan sekalipun. Jadi, bahkan orang dalam perusahaan yang punya informasi rahasia pun tidak bisa memperoleh keuntungan berlebih dalam jangka panjang. Sederhananya, semakin kuat bentuk efisiensi pasarnya, semakin sulit bagi siapapun untuk mengalahkan pasarnya. Next. Lalu ada laba sebagai sinyal. Nah, laba akuntansi yang diumumkan lewat laporan keuangan adalah satu sinyal pasar modal. Dan penelitian empiris membuktikan bahwa pengumuman laba memang berdampak pada pergerakan harga saham. Kenapa? Karena laba bukan sekedar angka. Laba sebenarnya menyimpan informasi privat dari manajemen yang tidak disampaikan secara langsung ke publik. Misalnya kebijakan manajemen, rencana mengembangkan produksi, strategi bisnis yang dirahasiakan. Nah, semua itu pada akhirnya akan tercermin dalam angka laba yang dipublikasikan. Next. Lalu ada pengujian kandungan informasi laba. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa laba memang mengandung informasi? Yaitu dengan cara melihat reaksi pasar saat laba diumumkan. Begini cara kerjanya. Sebelum laba diumumkan, pasar sudah punya harapan tentang seberapa besar laba perusahaan. Berdasarkan semua informasi publik yang tersedia, harapan ini disebut laba harapan atau expected earnings. Ketika laba akrual diumumkan, muncullah yang namanya laba kejutan, yaitu selisih antara laba harapan dan laba yang sebenarnya dilaporkan. Kalau laba kejutan ini besar, maka pasar akan bereaksi kuat, harga saham bergerak signifikan. Nah, hal ini membuktikan bahwa laba mengandung informasi yang relevan bagi pasar. Kalau laba akrual sesuai harapan, reaksi pasar minimal karena tidak ada informasi baru. Jadi, semakin besar laba kejutan, maka semakin besar reaksi pasar dan semakin terbukti bahwa laba akuntansi benar-benar bermanfaat bagi pragmatik. Next. Pengujian asosiasi. Nah, pengujian asosiasi itu digunakan untuk melihat apakah laba perusahaan memiliki hubungan dengan return saham. Dalam teori akuntansi, pengujian ini dikenal dengan Earning Response Coefficient atau ERC. Nah, ERC itu mengukur seberapa sensitif atau seberapa besar reaksi return saham ketika laba perusahaan berubah. Jika laba naik, lalu harga saham juga ikut naik, berarti investor menganggap laba tersebut sebagai informasi yang penting. Sebaliknya, jika laba tidak mempengaruhi return saham, berarti informasi laba kurang diperhatikan oleh investor. Lalu ada pengujian peristiwa atau event study. Nah, kalau pengujian asosiasi melihat hubungan laba dan return saham secara umum, maka event study lebih fokus pada reaksi pasar saat suatu peristiwa terjadi, misalnya pengumuman laba. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah pasar bereaksi terhadap informasi yang diumumkan perusahaan. Reaksi pasar diukur menggunakan return abnormal. Return abnormal adalah selisih antara return akrual dan return normal atau return yang diharapkan. Next. Nah, berikut jenis-jenis teori entitas. Yang pertama ada enterprise theory atau entitas usaha bersama. Di sini perusahaan tidak lagi dilihat hanya sebagai milik pemegang saham, melainkan sebagai kegiatan usaha bersama yang melibatkan banyak pihak. Perusahaan dianggap sebagai institusi sosial yang punya pengaruh ekonomis luas, sehingga tanggung jawab bukan cuma cari untung, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu ada business entity theory. Nah, sekarang kita akan bahas teori entitas usaha. Inti dari teori ini adalah memandang perusahaan sebagai sebuah kesatuan yang berdiri sendiri atau dipersonifikasikan sebagai orang yang terpisah. Artinya, perusahaan punya nama sendiri,
bertindak atas namanya sendiri, dan yang paling penting adalah terpisah secara hukum dan keuangan dari pemilik atau investor, kreditor, maupun pihak eksternal lainnya. Selanjutnya, ada investor teori atau entitas investor. Teori entitas investor dalam sudut pandang ini, istilah investor itu diartikan secara luas, yaitu mencakup dua pihak utama, yaitu kreditor jangka panjang dan pemegang saham, baik preferen maupun biasa. Berbeda dengan teori sebelumnya, di sini kreditor dan pemegang saham tidak dianggap sebagai pihak luar murni, melainkan sebagai mitra manajemen. Jadi, perusahaan melalui manajemen bertindak secara langsung atas nama kepentingan para investor ini. Lalu ada entitas pemilik. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, di sini pusat perhatian akuntansi adalah pemilik atau pemegang saham. Dalam pandangan ini, semua pihak selain pemilik seperti kreditor, pemerintah, bahkan manajemen dianggap sebagai pihak luar. Akibatnya, semua pembayaran kepada mereka, misalnya gaji, bunga, atau pajak, dianggap sebagai biaya yang harus dikurangi untuk mengetahui hak akhir milik pemilik. Karena fokus utamanya adalah pemilik, maka persamaan akuntansinya adalah yang paling dasar yang kita kenal, yaitu aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas. Lalu ada residual proprietary teori atau entitas pemilik residual. Nah, teori ini lebih khusus lagi, yaitu fokus pada pemegang saham biasa, karena pemegang saham biasa menanggung resiko paling besar. Laba terutama ditunjukkan untuk pemegang saham biasa. Lalu yang terakhir ada commander teori atau entitas pengendali. Teori ini menekankan pihak yang mengendalikan perusahaan, yaitu manajemen. Jadi fokusnya bukan pada pemilik, tetapi pada pihak yang mengelola sumber daya perusahaan. Laporan keuangan yang digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dan terakhir ada entitas dana. Teori ini banyak digunakan pada organisasi pemerintah dan non-profit. Fokusnya pada pengolahan dana untuk tujuan tertentu. Dana harus digunakan sesuai tujuan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Next. Nah, yang terakhir ada penyajian laba. Walaupun teori entitas yang dibahas di atas berkaitan dengan masalah penyajian, masalah lebih difokuskan pada masalah konseptual tentang apa yang disebut laba. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian adalah pemisahan perlaporan pos-pos transaksi operasi dan pos-pos transaksi dengan pemilik, yaitu transaksi modal. Nah, pos-pos operasi dalam arti luas atau transaksi non-pemilik pada umumnya dilaporkan melalui statement laba rugi, sedangkan pos-pos yang jelas-jelas merupakan transaksi modal dilaporkan melalui statement laba ditahan atau statement perubahan ekuitas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa laba merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan dan kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta meningkatkan modal. Informasi laba digunakan oleh investor, kreditor, manajemen, dan pemerintah sebagai dasar pengambil keputusan ekonomi. Selain sebagai ukuran keuntungan, laba juga berfungsi untuk memprediksi arus kas, menentukan harga saham, dan mengukur kinerja manajemen dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Nah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang mau ditanyakan atau ada saran dan kritik, langsung saja di forum diskusi. Sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.